Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang budiman, bertemu lagi dengan saya, Epin Saifuddin, dosen pendidikan kewarganegaraan. Pada segmen kedua ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma baru bela negara. Pernahkah Anda mendengar bahwa bela negara bukan hanya terkait dengan bidang militer dan hal-hal yang bersifat militeristik saja? Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Upaya pembelaan terhadap negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Tidak hanya menyangkut pada satu bidang, melainkan bersifat multidimensional. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Amanat Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bela Negara juga menjelaskan bahwa bela negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, untuk memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tahukah Anda sosok Butet Manurung? Gambar tersebut menunjukkan bahwa Butet Manurung yang merupakan pendiri Sekolah Rimba sejak tahun 1999 sedang mengajari membaca suku anak dalam di pedalaman Jambi. Pertanyaannya, apakah aksi yang dilakukan oleh Butet Manurung termasuk bela negara? Lantas, bagaimana praktik bela negara di perguruan tinggi? Bela negara di perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam Tridharma perguruan tinggi, baik melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. Salah satu contoh aktualisasi bela negara di perguruan tinggi adalah melalui kegiatan KKN, di mana para mahasiswa terjun langsung ke masyarakat, melihat, mengidentifikasi, dan mengkaji permasalahan serta menyelesaikannya bersama-sama dengan masyarakat. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sinergi dan kolaborasi, yang merupakan bagian penting dari bagaimana meraih kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Bicara mengenai sinergi dan kolaborasi, kita sejatinya sudah memiliki konsepsi ini. Apa yang kemudian dikenal dengan istilah gotong royong? Tentu Anda sekalian sudah mengenal istilah ini. Gotong royong setidaknya memiliki dua nilai, yakni nilai kesukarelaan dalam kerangka individual dan nilai kebersamaan dalam kerangka solidaritas sosial. Bicara gotong royong tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan praksis substansial saja, tetapi lebih kepada hal-hal etis substansial. Maksudnya, gotong royong tidak hanya diucapkan, gotong royong tidak hanya digaungkan, melainkan harus dijalankan dalam aktivitas keseharian. Jika kita kembali pada sejarah perumusan Pancasila, konsepsi gotong royong pernah diucapkan oleh Bung Karno di dalam pidatonya tentang konsep dasar negara. Kata Bung Karno, negara Indonesia yang kita dirikan ini adalah negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, bahkan lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, di mana amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kepentingan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah yang dinamakan gotong royong menurut Bung Karno. Kita amati fenomena yang sekarang muncul. Kita lebih banyak saling menyalahkan, merasa diri paling benar, dan lain sebagainya. Stop, kita hentikan itu. Namun tentu saja bukan berarti tanpa memberikan kritik dan tidak memberikan koreksi. Kemudian kita mengenal konsep pentahelix. Apa maksudnya? Dalam membangun bangsa perlu ada kerjasama antara government, pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan komunitas. 5 elemen ini harus bersinergi satu dengan yang lainnya.
Mengapa perlu bersinergi? Karena membangun bangsa tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, satu elemen saja, melainkan harus bergotong royong secara bersama-sama. Apa yang mengikat itu? Karena kita memiliki visi dan misi yang sama sebagai bangsa yang hidup dalam sebuah negara. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita harus berjalan beriringan, kita harus saling menguatkan, sehingga menjadi satu kekuatan. Akhirnya saya ingin menutup sesi ini dengan kutipan dari Abraham Lincoln, bahwa Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Dan cara terbaik meramal masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Kita punya dasar-dasar nilai yang kokoh, kita punya SDM yang banyak dan berkualitas, dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Saya kira inilah yang menjadi kekuatan sekaligus potensi kita, sehingga kita, bangsa Indonesia, bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.